Ketika Concorde pertama kali terbang pada tahun 1969, pesawat ini menjadi simbol kemajuan teknologi penerbangan modern yang mampu menyeberangi samudra dalam waktu singkat. Impian transportasi supersonik ini menjadi terganggu oleh masalah besar, yaitu suara ledakan sonik yang mengganggu, yang membuat penerbangan supersonik sulit dilakukan di atas wilayah padat penduduk. Setelah 3 dekade beroperasi, Concorde pun akhirnya menghilang dari langit. Kini, NASA dan Lockheed Martin berkomitmen untuk menghidupkan kembali penerbangan supersonik dengan membuatnya lebih tenang. Salah satu proyek mereka, X-59Q SST, bertujuan untuk mengurangi dampak suara ledakan sonik. Penerbangan supersonik pertama dimulai pada tahun 1947 ketika Jenderal Charles Hugh Yeager memecahkan hambatan suara dengan pesawat eksperimental Bell X-1 yang terbang pada kecepatan Mach 1,07 pada akhir tahun 1947. Setelah itu, berbagai eksperimen dilakukan, dan pada 1968, Soviet meluncurkan pesawat supersonik komersial pertama mereka, Tu-144. Meskipun Concorde dan Tu-144 berkompetisi, keduanya menghadapi berbagai masalah teknis dan ekonomi. Concorde, yang beroperasi dari 1976 hingga 2003, dikenal dengan konsumsi bahan bakar yang tinggi, biaya operasional yang besar, dan harga tiket yang mahal. Selain itu, dampak ledakan sonik terhadap lingkungan dan larangan FAA tahun 1973 untuk penerbangan supersonik di atas wilayah berpenduduk semakin membatasi penerbangan pesawat ini. Walaupun Concorde tidak lagi beroperasi, minat terhadap fenomena sonic bomb terus berkembang. Para ilmuwan terus menginvestasikan waktu dan dana untuk mempelajari dan mengurangi dampak suara tersebut. Sonic bomb, yang terdengar seperti ledakan keras, terjadi ketika pesawat melewati kecepatan suara. Gelombang suara yang dihasilkan bisa sangat kuat, hingga dapat merusak bangunan dan struktur lainnya. Saat pesawat terbang pada kecepatan supersonik, gelombang tekanan udara yang terkompresi menghasilkan gelombang kejut yang terdengar sebagai ledakan. Intensitas ledakan sonik ini tergantung pada berbagai faktor, seperti berat dan ukuran pesawat, ketinggian terbang, dan kecepatan. Area yang terkena dampaknya bisa meluas hingga 70 mil di belakang pesawat. Mengurangi dampak sonic bomb telah menjadi tantangan utama dalam desain pesawat supersonik. Sejak 1950-an, para ilmuwan telah melakukan penelitian intensif untuk memahami dan memodelkan fenomena ini. Salah satu pendekatan untuk mengurangi ledakan sonik adalah dengan mendesain pesawat dengan bentuk badan dan sayap yang cermat, seperti yang diusulkan oleh Robert T. Jones dan Harold W. Carson. Pendekatan ini berfokus pada cara-cara untuk mendistribusikan tekanan yang terjadi di sekitar pesawat dengan cara yang lebih efisien, sehingga mengurangi kekuatan ledakan sonik yang terdengar di tanah. Desain pesawat yang optimal dapat meminimalkan dampak gelombang kejut yang dihasilkan, memungkinkan penerbangan supersonik yang lebih ramah lingkungan dan lebih dapat diterima oleh masyarakat di bawahnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh NASA dan Lockheed Martin pada proyek X-59Q SST bertujuan untuk merancang pesawat supersonik yang mengurangi suara ledakan sonik secara signifikan. Pesawat ini dirancang dengan bentuk hidrodinamis yang unik, termasuk sayap yang lebih ramping dan desain tubuh pesawat yang lebih panjang dan halus. Dengan teknologi ini, mereka berharap dapat mengurangi intensitas sonic bomb menjadi suara yang hampir tidak terdengar di darat, bahkan pada kecepatan supersonik. Dengan kemajuan teknologi dan riset yang terus berkembang, mungkin penerbangan supersonik akan kembali menjadi kenyataan dalam beberapa dekade mendatang. Dengan dampak suara yang jauh lebih sedikit, memungkinkan pesawat untuk melintasi samudra dan daratan dengan lebih efisien dan menguntungkan secara ekonomi. Jika semua upaya ini berhasil, penerbangan supersonik tidak hanya akan menghidupkan kembali impian transportasi cepat, tetapi juga membuka jalan bagi masa depan penerbangan yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Meskipun teknologi ini menjanjikan, tantangan-tantangan seperti biaya, regulasi, dan penerimaan masyarakat terhadap penerbangan supersonik masih perlu diselesaikan. Hanya waktu yang akan menentukan apakah kita benar-benar akan melihat era baru penerbangan supersonik yang mengatasi kekurangan dan masalah yang membatasi penerbangan Concorde sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, penelitian dan inovasi akan terus berlanjut untuk mengatasi rintangan-rintangan ini, dan masa depan transportasi udara mungkin akan lebih cepat dan lebih efisien dari yang kita bayangkan. Secara sederhana, jika Anda mengubah bentuk pesawat, Anda dapat mengubah dampak yang ditimbulkan. Konsep ini diterapkan oleh NASA yang menguji penggunaan batang teleskopik yang dipasang di hidung pesawat
untuk mengurangi kekuatan gelombang kejut yang dihasilkan saat pesawat terbang dengan kecepatan supersonik. Proyek ini kemudian berkembang menjadi pesawat X-59 Quest, yang bertujuan untuk mengurangi dampak kebisingan dari penerbangan supersonik. X-59 memang bukan prototipe pesawat komersial yang dapat mengangkut penumpang, tetapi pesawat ini mewakili teknologi supersonik yang lebih tenang, yang diharapkan dapat diadopsi oleh produsen pesawat di masa depan. X-59 sebagian besar dikembangkan sebagai hasil dari kontrak desain yang diberikan kepada Lockheed Martin pada 2016. Pada saat itu, tidak ada yang bisa memprediksi pandemi yang akan datang, yang menyebabkan perubahan besar dalam jadwal peluncuran pesawat. Meski demikian, para insinyur terus bekerja keras, dan pada pertengahan 2017, mereka menguji model skala pesawat di terowongan angin dengan kecepatan Mach 3 hingga Mach 1,6, mempersiapkan tinjauan awal pada musim panas tahun itu. Pada 2018, NASA menandatangani kontrak dengan Vigor untuk melanjutkan pengembangan, dan X-59 secara resmi diberi nama. Pada akhir 2018, Pusat Penelitian Langley NASA menyelesaikan serangkaian uji terowongan angin dengan model skala 8% yang menguji stabilitas pesawat pada sudut serang yang tinggi, yang menghasilkan data baru mengenai kontrol dan stabilitas X-59. Pengujian lebih lanjut dilakukan pada 2019, dan pada akhir 2020, pembangunan pesawat baru mencapai setengah jalan. Pada November 2022, NASA melaporkan bahwa mesin General Electric F414GE100 telah dipasang, dengan kemampuan dorong hingga 22.000 pon, memungkinkan pesawat ini mencapai kecepatan Mach 1,5, 990 mph, dengan kecepatan jelajah Mach 1,42, 940 mph, pada ketinggian 55.000 kaki. X-59 memiliki desain yang mencolok, dengan hidung yang tajam dan panjang hampir 100 kaki, serta lebar sayap 29,5 kaki. Desain ini sangat penting untuk meminimalkan gelombang kejut yang terjadi saat pesawat melaju dengan kecepatan supersonik. Dengan bentuk yang ramping dan hidung yang tajam, gelombang kejut tidak akan berkumpul dan menghasilkan suara ledakan yang kuat, melainkan menghasilkan serangkaian ledakan sonik yang lebih lemah yang terdengar seperti suara jempol lembut. Tujuan akhirnya adalah agar kebisingan pesawat ini tidak melebihi tingkat kebisingan sekitar 75 desibel, yang setara dengan suara pintu mobil yang tertutup, dibandingkan dengan 110 desibel untuk Concorde yang lebih bising. Meskipun pesawat ini sangat inovatif, banyak komponen desainnya yang tidak benar-benar baru. Misalnya, beberapa bagian pesawat dipinjam dari pesawat militer seperti F-16 Fighting Falcon, T-38 Talon, U-2 Dragon Lady, dan F-117 Nightao. Namun, meskipun menggunakan komponen dari pesawat lain, Lockheed Martin tetap menggunakan teknik manufaktur canggih untuk menciptakan komponen baru, seperti sayap komposit satu bagian yang besar dan menggunakan teknologi pengeboran dan penyadapan robotik untuk presisi yang lebih tinggi. Salah satu fitur unik dari X-59 adalah sistem visi eksternal atau XVS, yang memungkinkan pilot untuk melihat melalui kamera resolusi tinggi yang menghadap ke depan, menggantikan kokpit tradisional. Selain itu, pesawat ini dilengkapi dengan sistem pencitraan multispektral Collins EVS 3600 di bawah hidung untuk membantu pendaratan. Pada Januari 2024, NASA dan Lockheed Martin meluncurkan X-59 secara resmi di pabrik Skunk Works di Palmdale, California. Kemudian, pada Desember 2024, mereka berhasil menyelesaikan uji coba pertama mesin dengan afterburner maksimum, yang merupakan langkah penting menuju penerbangan pesawat tersebut. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua sistem pesawat berfungsi dengan baik dan dapat beroperasi dengan daya dari mesin pesawat selama uji coba. Dengan pengujian yang semakin matang, NASA dan Lockheed Martin berharap penerbangan pertama X-59 dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Meskipun ada penundaan dalam jadwal, banyak yang merasa bahwa pengembangan teknologi ini harus dilakukan dengan hati-hati mengingat potensi revolusioner dalam transportasi penumpang supersonik. Meskipun beberapa orang mungkin merasa frustrasi dengan perubahan jadwal yang terjadi selama hampir 5 tahun, penting untuk tidak terburu-buru dalam merancang teknologi yang dapat mengubah cara kita bepergian di masa depan. Dengan perkembangan teknologi pesawat supersonik yang lebih tenang seperti X-59, ada potensi besar untuk merevolusi industri penerbangan di masa depan. Namun, ada beberapa tantangan besar yang perlu diatasi sebelum transportasi supersonik dapat diterima secara luas. Salah satu hambatan terbesar adalah masalah biaya. Pesawat supersonik cenderung lebih mahal dalam hal pengembangan, produksi,
dan operasional dibandingkan dengan pesawat subsonik biasa. Selain itu, biaya tiket yang sangat tinggi pada pesawat seperti Concorde sebelumnya membatasi aksesibilitasnya hanya untuk kalangan tertentu. Dengan semakin majunya teknologi dan manufaktur, ada kemungkinan biaya akan turun seiring waktu. Misalnya, dengan penggunaan bahan komposit yang lebih efisien dan teknologi produksi yang lebih canggih, pesawat supersonik yang lebih terjangkau dapat diproduksi di masa depan. Ini akan memungkinkan lebih banyak orang untuk menikmati manfaat perjalanan cepat antar benua. Di sisi lain, regulasi penerbangan supersonik masih menjadi masalah besar. Banyak negara, termasuk AS, memiliki pembatasan ketat terhadap penerbangan supersonik di atas daratan karena masalah suara ledakan sonik yang mengganggu. Ini berarti bahwa penerbangan supersonik mungkin hanya akan diperbolehkan di atas samudra atau area yang tidak padat penduduk. Jika teknologi seperti X-59 berhasil mengurangi ledakan sonik menjadi suara yang hampir tidak terdengar, maka regulasi tersebut bisa diperlonggar, membuka jalan bagi penerbangan supersonik lebih luas di masa depan. Keterimaan masyarakat juga akan berperan penting. Banyak orang yang merasa khawatir tentang dampak lingkungan dan suara yang ditimbulkan oleh penerbangan supersonik. Meskipun X-59 dirancang untuk mengurangi kebisingan secara signifikan, masih diperlukan upaya besar untuk meyakinkan publik bahwa pesawat supersonik ramah lingkungan dan tidak mengganggu kenyamanan mereka. Proyek semacam ini juga harus mempertimbangkan emisi karbon dan dampaknya terhadap perubahan iklim, karena industri penerbangan secara keseluruhan berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Keuntungan besar dari transportasi supersonik yang lebih tenang tetap menarik perhatian banyak pihak. Kecepatan penerbangan yang jauh lebih tinggi akan memungkinkan perjalanan jarak jauh, seperti dari Paris ke New York, hanya dalam beberapa jam, mengubah cara kita bepergian antar benua. Ini akan membuka peluang besar untuk sektor bisnis, wisata, dan pengiriman barang internasional yang lebih cepat. Secara keseluruhan, walaupun kita mungkin belum siap untuk melihat penerbangan supersonik massal dalam waktu dekat, kemajuan yang dilakukan dalam proyek seperti X-59 menunjukkan bahwa masa depan transportasi udara yang lebih cepat dan efisien bukanlah hal yang mustahil. Teknologi yang sedang dikembangkan saat ini akan menjadi landasan bagi generasi penerbangan berikutnya. Dan meskipun ada banyak rintangan yang harus diatasi, dunia penerbangan sedang menuju era yang lebih cepat, lebih tenang, dan lebih ramah lingkungan. Menurut Anda, apa yang dapat mempercepat adopsi transportasi supersonik secara massal? Atau apakah kita masih terlalu dini untuk bermimpi bepergian dari Paris ke New York hanya dalam beberapa jam? Bagikan pandangan Anda. Tulis di komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan menekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.